Bagaimana kita menciptakan semua anak bangsa ini anti terhadap teroris? Bukan menjunjung tinggi teroris, malah melindungi. Malah teroris dijadikan pahlawan. Aneh bangsa ini. Nah, kalau di Inggris, di Amerika, kalau Amerika apalagi, tidak ada kompromi. Ya kan? Amerika bilang, if you are not with me, you are my enemy. Sama dengan ini, bagi mereka yang tidak nasionalis, you are my enemy. Berani nggak pimpinan mengatakan itu? Hati-hati loh, kita ini udah keracunan semua. Banyak pemimpin salah makan obat lagi. Ngomong komat kamit, tapi nggak komit dia. Jadi memang berat. Makanya siap-siaplah. Tapi kemarin Pak Santi Amer bikin judul bersiap-siap. Sekarang saya tanya, bagaimana Anda bersiap-siap? Coba kita tanya. Ini front pertempuran, front medan pertempuran yang dihadapi anak bangsa Indonesia ini, aduh ampun dah. Multidimensi, multikompleks. Terutama mindset anak bangsa ini sudah terpecah-pecah. Itulah geopolitik abad 21. Bukan lagi wilayah yang fisik tapi non-fisik yang lebih berbahaya. Nah itu tadi masuknya paradigma-paradigma yang tidak benar itu. Saya masih nasionalis loh. Bentar lagi kalau saya tidak nasionalis, kalau melihat gejala-gejala ini, ya, saya katakan, kalau nanti, tadi kan sudah saya bilang, kalau seandainya ada yang merasa bangga dengan sukunya, dengan apalagi etnis, atau tambah lagi etnis religius, Indonesia ini akan terkoyak-koyak dan terpecah-pecah. Ingat kata-kata saya di sini. Silakan Raja Uti, itulah komentar saya. Makanya, menarik Pak Jenderal. Jadi begini, justru dulu nasionalisme kita itu lahir ketika kita masih dijajah oleh Belanda. Nasionalisme bangsa yang timbul karena paradigma atau peristiwa kolonialisme gitu. Tetapi sesudah kemerdekaan tercapai, sepertinya nasionalisme sebagai suatu bangsa ini semakin tergerus Pak Jenderal gitu. Jadi yang malah muncul ini adalah nasionalisme kesukuan, itu bisa kita lihat dari peristiwa-peristiwa di daerah ya, dari mulai DITII, kemudian juga PRRI Permesta dan lain-lainnya ya. Terus bergabunglah itu dengan nasionalisme religius yang bergabung dengan etnisitas ini, dan itu semakin hari, terutama sesudah reformasi semakin parah Pak Jenderal, apalagi sekarang ini ya. Kalau di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto dulu, memang negara masih bisa mengontrol agama gitu Pak. Artinya masih bisa membuat segregasi atau batasan-batasan di mana masing-masing agama itu tidak berbenturan gitu ya. Dan bagaimana supaya tidak timbul yang namanya radikalisme agama pada waktu di masa Orde Baru gitu ya. Tetapi sekarang ini sepertinya itu dibiarkan Pak, dibiarkan bahkan digunakan oleh para elit politik ini gitu. Justru ini dipakai mereka itu untuk mencapai kekuasaan gitu Pak Jenderal gitu. Jadi kalau saya malah bukan berpikir jelek ya, tapi kalau melihat kemungkinan ke depannya, ini nanti yang terjadi kalau misalkan nasionalisme etnis religius ini nggak teratasin, ya seperti yang Pak Jenderal bilang, tahun 2045 apakah masih ada yang namanya negara Indonesia kan gitu kan? Karena sifatnya kalau etnisitas mungkin masih bisa dileburkan gitu, tetapi kalau udah menyangkut religius, nah ini yang sulit Pak, sulit sekali untuk disatukan gitu, karena memang ini udah menyangkut keyakinan dan dogma gitu Pak Jenderal, itu kira-kira ya, Pak. Makanya ya Pancasila itu satu-satunya ideologi bangsa dan dasar negara. Jadi kalau pakai ideologi kearab-araban, ideologi berdasarkan kitab suci, wah berat. Makanya harus kita perjuangkan. Nah, kemudian satu-satunya juga amanat pembukaan itu satu-satunya ya. Landasan konstitusional kehidupan kita berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik, bukan kitab suci. Itu makanya bagaimana negara menata agama, bukan agama menata negara. Seperti Cina sukses.
Oh, boleh Anda beragama, tapi jangan coba-coba agama mencampuri negara. Nah, Putin itu juga beragama Kristen Ortodoks. Bukan tidak. Kristen Ortodoks, Perdana Menterinya juga sama. Jangan dikira. Tidak. Tapi bukan dia tidak menghormati agama. Masjid dia bangun. Tapi oke lah. Kita nggak tahu ya. Nubuat Tuhan ke depan ini seperti apa sebenarnya yang tertulis. Kita mau pakai yang mana, kan gitu. Tetapi konstitusi kita itu paling lengkap loh. Cuman itu tadi saya bilang dirubah-rubah, ditafsir berbagai macam cara. Amandemen undang-undang itu merugikan. Undang-undang TNI apalagi merugikan TNI. Sehingga TNI itu tak bermanfaat dibikin undang-undang TNI. Nanti kita bahas. Masa tentara berperang diatur sama undang-undang, operasi perang, operasi selain perang. Itu mengadopsi dari Amerika. Jenderal Amerika berontak semua gara-gara itu. Akhirnya sekarang tidak ada lagi itu operasi perang dan selain perang di Amerika. Kita kan pinternya meniru, mengambil, tapi nggak ngerti. Masalah penanggulangan teroris lagi. Kalau Papua itu ya disebut apakah dari dulu gerakan separatis bersenjata, sekarang kelompok kriminal bersenjata, ya. Terus sekarang menuju ke apa? Kelompok separatis teroris. Tapi udah diatur nggak prosedurnya? Bagaimana menanggulangi teroris? Bagaimana? Nah, saya katakan kalau di Inggris dulu saya belajar, tanya aja Pak Ansat Mbai. Ya, penanggulangan teroris. Ya, makanya jadi kultor. Penanggulangan teroris. Ya, dulu Kopassus itu detasemen anti teror, apa-apaan anti teror. Tukang becak juga bisa anti kok terhadap teroris. Anti terhadap teroris apa? Tidak suka adanya teroris. Itu anti. Bagaimana kita menciptakan semua anak bangsa ini anti terhadap teroris? Bukan menjunjung tinggi teroris, malah melindungi. Malah teroris dijadikan pahlawan. Aneh bangsa ini. Nah, kalau di Inggris, di Amerika, kalau Amerika apalagi, tidak ada kompromi. Ya kan? Amerika bilang, if you are not with me, you are my enemy. Sama dengan ini, bagi mereka yang tidak nasionalis, you are my enemy. Berani nggak pimpinan mengatakan itu? Hati-hati loh, kita ini udah keracunan semua. Banyak pemimpin salah makan obat lagi. Ngomong komat kamit, tapi nggak komit dia. Jadi memang berat. Makanya siap-siaplah. Tapi kemarin Pak Santi Amer bikin judul bersiap-siap. Sekarang saya tanya, bagaimana Anda bersiap-siap? Coba kita tanya. Ini front pertempuran, front medan pertempuran yang dihadapi anak bangsa Indonesia ini. Aduh ampun dah. Multidimensi, multikompleks. Terutama mindset anak bangsa ini sudah terpecah-pecah. Itulah geopolitik abad 21. Bukan lagi wilayah yang fisik tapi non fisik yang lebih berbahaya. Nah, itu tadi masuknya paradigma-paradigma yang tidak benar itu. Saya masih nasionalis loh. Bentar lagi kalau saya tidak nasionalis, kalau melihat gejala-gejala ini, ya, saya katakan, kalau nanti, tadi kan sudah saya bilang, kalau seandainya ada yang merasa bangga dengan sukunya, dengan apalagi etnis, atau tambah lagi etnis religius, Indonesia ini akan terkoyak-koyak dan terpecah-pecah. Ingat kata-kata saya di sini. Ya, kalau sudah terpecah-pecah, nggak akan ada yang bisa mempersatukan lagi. Dan agama tidak bisa mempersatukan Indonesia. Mau agama apapun, mau agama mayoritas, minoritas, tidak akan bisa. Karena sekecil apapun kelompok itu, kalau dia militan, nggak mungkin. Bisa diganggu, atau bisa diperkosa, atau bisa dipersekusi. Tidak bisa. Hati-hati.
Lihat Israel itu sekecil apa dia dibandingkan negara di sekitarnya. Tapi militansinya, bisa nggak diganggu dia? Nggak bisa. Why? Pasti Tuhan berpihak kepada yang diinjak-injak. Oke lah, Raja Uti, kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan dari... Nah, ini juga satu, Pak. Saya kadang-kadang bingung melihat pemerintah kita ini mengatakan bahwa KKB itu adalah gerakan separatis dan teroris gitu. Setahu saya yang namanya KKB separatis. Kalau gerakan-gerakan yang sifatnya teroris itu lebih didorong oleh masalah ideologis, Pak. Dia ingin menegakkan suatu ideologi tertentu. Nah, jadi ini semacam penempatan suatu paradigma terorisme terhadap KKB Papua gitu, tanpa melihat dasar pergerakan mereka itu apa gitu. Ini aneh-aneh aja sebenarnya ini Pak Jenderal gitu. Jadi, kalau saya sih lebih, ya itu satu ya yang saya lihat itu yang sekarang ini. Nah yang kedua, kembali lagi seperti nasionalisme kita ini, sebenarnya kalau mau dibilang siapa yang berjasa mempersatukan negara ini sebagai suatu bangsa, ya Belanda, itu jelas gitu. Tetapi kalau misalkan nanti, kita kan sekarang sudah dalam era kemerdekaan, tidak ada lagi tantangan berupa penjajahan, kemudian mau dipaksakan paradigma nasionalisme etnis religius, wah ini nggak mungkin lagi Pak, justru akan semakin memisahkan gitu Pak Jenderal, kira-kira seperti itu. Silakan Pak Jenderal. Baik, mereka itu separatis, tapi tindakannya teroris. Oke, ya. Jadi tindakannya teror, menteror kan, mengancam. Loh, yang sulit sekarang ya definisi teroris, tetapi untuk menjadikan patokan ya definisi teroris menurut PBB dong. Ketika Anda mengancam udah teror, dia separatis, nasionalisme sempit, keetnisan, dia ingin membangun berdasarkan etniknya. Rambut kami keriting, bukan rambut kami nggak lurus. Makanya dalam forum yang lalu, kalau seandainya emas itu tidak diketemukan di sana, apakah mereka mau Papua mau merdeka? Tapi coba pelajari di mana ada emas, di situ ada kutukan. Sekarang terjadi di Sudan bukan gara-gara perebutan emas juga itu. Karena Sudan penghasil utama emas juga. Jadi ginilah, jangan selalu mengatakan, waduh, kami dijajah, kekayaan kami dikuras. Kekayaan dia atau kekayaan Tuhan itu? Saya lagi mikir ini, mencari akar permasalahan orang Papua ini dari mana datangnya dulu. Kok bisa sama pelakuannya sama di Afrika? Nah, tarik lagi ke sana. Oh, ternyata anaknya Nuh dari si Ham. Sem Japet, dia bukan turunan Abraham. Jadi kita bagaimana? Ya seperti sekarang ada Abraham Accord, ya. Ada apa? Ibadah keluarga besar Abraham. Coba aja di Uni Emirat Arab itu. Tapi kita akan bicarakan itu global paradigma, paradok nasionalisme. Hati-hati karena banyak yang nggak percaya. Ya sudah, silakan. Ya, jadi hati-hati. Mereka separatis, tapi tindakannya teror, makanya disebut teroris. Nah, di Inggris itu di setiap polsek itu ada satu peleton, ya, satu peleton, istilahnya mereka disebut detasemen penanggulangan teror. Tapi terbatas menghadapi teror seperti apa. Ketika terorisnya bersenjata, itu bukan urusan polisi lagi. Dan polisi, kalaupun ada teroris di satu wilayah, itu diberi kesempatan. 2 kali 24 jam dia tidak bisa ditanggulangi, diambil alih. Siapa yang ngambil alih? Pasukan khusus. Dan pasukan khusus sudah ada berada di sana.
Jadi ketika ahli kodal, ahli komando dan kendali, ketika ahli kodal, itu yang memutuskan siapa? Bukan polisi, karena polisi tidak akan mau dia secara psikologi, oh kami sudah nggak mampu. Tapi di Amerika atau di Inggris udah diatur beyond police capacity. Di luar kemampuan polisi harus ahli kodal, tapi ada yang menentukan. Hadirlah Menteri Pertahanan, hadirlah Mendagri, hadirlah Panglima dari militernya, hadir dari kepolisiannya. Diputuskan, ini sekarang sudah harus diserahkan kepada militer untuk menangani. Jangan sampai bertahun-tahun kayak Poso. Begitu TNI turun, selesaikan. Sama dengan ini sebenarnya nggak sampai seminggu TNI pasti bisa. Nggak usah sok-sokan itu mengatakan, oh kami lebih hebat dari TNI, dari mana? Belum semua dikerahkan itu. Satu kompi aja belum, satu batalion aja belum bergerak itu. Jadi jangan meremehkan lah, ya, jangan meremehkan. Apalagi ada komentar, wah gimana TNI kita? Ya, oke lah. Tapi saya bilang penanganan Papua kesalahan kita semua, baik perintah pusat maupun perintah daerah. Nanti kita tayangkan operasi seperti apa yang bisa kita lakukan di sana. Siapa saja yang bertanggung jawab. Siapa leading sektor, siapa supporting sektor, siapa asisten sektor. Jadi siapa yang mendukung, siapa yang membantu. Amerika perlu membantu. Australia juga membantu harusnya. Kenapa? Yang tadi saya katakan. Apakah kawasan tidak terganggu? Terganggu. Kecuali dia mendukung. Dia memberikan asistensi kepada para teroris-teroris ini. Oh, ini lain hal. Jadi kalau nanti ramalan Nostradamus 2037 kita akan terjadi perang besar dengan Australia, sudah siapkah bangsa ini? Saya mungkin sudah dipanggil Tuhan. Tapi konsepnya mana? Oke ya, siapa lagi mau bertanya? Silakanlah. Itu banyak yang angkat tangan. Oke, ini. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.